Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita sampai di diagonalisasi suatu matrik, yang mana tujuan dari diagonalisasi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan diferensial. Kemarin kita sudah mencoba satu contoh yang diaplikasikan ke sistem persamaan diferensial. Di sini akan kita perdalam lagi bagaimana cara menggunakan metode diagonalisasi untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa di sini ya. Oke, langsung saja terkait dengan materi yang minggu lalu kita akan aplikasikan di sistem persamaan di contoh satu ini. Nah, di sini diketahui bahwa sistem persamaan diferensial ini bentuknya seperti ini nih. Ada X1 aksen dikurangi 2X1 dikurangi 4X2 sama dengan 0, dan X2 aksen dikurangi X1 ditambah X2 sama dengan 0. Nah, kemudian sistem persamaan diferensial ini dia memiliki nilai awal seperti ini. X1 0-nya 1 dan X2 0-nya sama dengan 0. Kemudian di sini ada catatan bahwa X1 sama X2 itu merupakan fungsi dalam variabel T. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita disuruh menentukan bentuk dari penulisan sistem persamaan diferensial ini menjadi bentuk seperti ini. Ini ada tipe ya. Menjadi bentuk seperti ini ketika diketahui bahwa X ini adalah suatu vektor yang isinya X1, X2, dan X dot ini isinya X1 dot dan X2 dot. Nah, ini kita harus familiar dengan notasinya. X1 dot itu maksudnya X1 aksen, atau juga sering kita sebut sebagai dx1 per dt kayak gini. Nanti kalau X2 dot itu nanti sama dengan X2 aksen sama dengan dx2 per dt, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah dirinci dari masing-masing pertanyaan ini. Kita kerjakan mulai dari yang poin A. Nah, itu kita tulis dulu sistem persamaannya. Kita identifikasi apa itu sistem persamaannya. Diketahui X1 aksen dikurangi 2X1 min 4X2 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua, X2 aksen dikurangi X1 ditambah X2 sama dengan 0. Selanjutnya di situ ada nilai awal. Nilai awalnya X1 0 sama dengan 1, kemudian X2 0 sama dengan 0, kayak itu. Nah, kita mulai kerjakan dari poin A. Yang poin A tersebut kita disuruh menentukan bentuk yang seperti ini. Berarti kita harus menentukan si matrik A tersebut. Kita tahu bahwa sistemnya itu bentuknya kayak gini. Ini kita bisa tulis apa? Yang dua suku terakhir ini, yang ruas kiri kita pindah ruas ke kanan gitu ya. Berarti kita dapat X1 aksen sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian persamaan yang kedua, X2 aksen sama dengan X1 min X2, kayak ini. Nah, berarti ini kalau kita tulis dengan notasi yang lain, bisa kita tulis menjadi apa? X1 dot sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian X2 dot itu sama dengan X1 min X2, dengan catatan bahwa X1 aksen tadi sama dengan X1 dot dan X2 aksen sama dengan X2 dot, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari situ, dari sistem ini kita bisa tuliskan ke dalam bentuk notasi matriks kayak gini. Nah, berarti di sini isinya X1 dot, di sini X2 dot, ini sama dengan apa? Matrik A-nya. Matrik A-nya apa ini isinya? Kalau di sini X1, di sini X2, berarti di sini matriknya isinya apa? 2, 4, 1, min 1, kayak gini. Nah, berarti
ini kalau kita disuruh menuliskan sistem persamaan ini tadi dengan bentuk yang seperti ini, artinya ini kita bisa menuliskan ini, yaitu apa? X dot sama dengan A dikalikan dengan X. Dengan apa ini catatannya? Dengan X dot sendiri itu isinya X1, X2. Masing-masing ini turunan, kayak gitu ya. Kemudian X-nya tadi apa? X1, X2. Dan matrik A-nya berarti ini kita dapatkan adalah 2, 4, 1, min 1. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, dari situ kita sudah menjawab poin A-nya. Nah, selanjutnya yang poin B kita disuruh mencari apa? Nilai eigen dan vektor eigen. Misalnya yang poin B saya tulis di sini saja. Yang poin B kita disuruh mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, berarti nilai eigen itu kita tahu bahwa kita harus punya matrik A-nya dulu. Matrik A-nya tadi kita sudah punya dari poin A, yaitu apa? 2, 4, 1, min 1. Di situ 2, 4, 1, min 1. Seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai eigen, berarti kita harus bentuk dulu matrik A dikurangi dengan lambda I. Berarti A dikurangi lambda I ini jadinya apa? Apa jadinya matrik ini isinya? Baris pertama, kolom pertama? 2 min lambda. Ya, 2 min lambda. Yang baris pertama kolom kedua? 4. 4. Baris pertama kolom baris kedua. Iya, di sini baris pertama kolom kedua? Min 1 min lambda. Ya, min 1 min lambda. Kayak gini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai eigen berarti kita harus menghitung determinan dari A min lambda I. Nah, determinan A min lambda I ini apa? Ya, kita hitung aja. Ini notasinya hati-hati ya. Ini jadi garis lurus. Ini notasi determinan seperti ini. Ini berarti 2 min lambda, di sini 4, ini 1, ini min 1 min lambda. Nah, kemudian ini kita hitung determinannya. Determinannya berapa ini berarti? 2 min lambda dikalikan dengan min 1 min lambda dikurangi dengan siapa? 4. Berarti dari sini kalau kita sederhanakan dapat apa? Min lambda kuadrat lambda min 6. Oke, sederhananya apa? Lambda kuadrat min lambda 6. Min lambda min 6. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan dapat determinannya seperti ini. Nah, akhirnya dari sini kita bisa mendapatkan nilai eigennya dengan membuat determinan A dikurangi lambda I itu sama dengan 0. Berarti tadi barusan kita hitung bahwa determinan A min lambda I ini adalah lambda kuadrat dikurangi lambda dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, berarti ini kalau kita faktorkan, kita akan dapat apa? Lambda min 3, lambda plus 2. Nah, sehingga kita dapat lambda satunya itu sama dengan 3 dan lambda 2-nya sama dengan min 2. Seperti itu. Oke, ini kita sudah dapat nilai eigennya. Nah, selain nilai eigen, tadi disuruh menghitung apa? Vektor eigen. Nah, ini nilai eigennya diperoleh 2, yaitu lambda satunya sama dengan 3 dan lambda 2-nya sama dengan min 2. Selanjutnya kita cari vektor eigen. Vektor eigennya diperoleh dengan cara apa? Mensubstitusikan nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan 3, kemana? Substitusi ke
A min lambda I dikalikan X sama dengan 0. Berarti di sini kita akan punya apa? A-nya ini tadi kan ya. 2 min 3. Kemudian di sini 4. Di sini berapa nih? 1 min 1 min 4. Min 3. Dikalikan dengan X1, X2. Ini akan sama dengan 0, 0. Seperti ini. Nah, berarti ini kita dapat apa nih? Min 1, 4, 1, min 4. Ini X1, X2 sama dengan 0, 0. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa membentuk augmented matrixnya. Augmented matrixnya apa? Min 1, 4, 1 min 4, kemudian kita perluas di sini 0, 0, kemudian kita lakukan operasi baris. Operasi barisnya dengan apa? Baris kedua mau kita nolkan kan yang di sini? Baris kedua kolom pertama, berarti baris kedua itu nanti kita operasikan dengan cara baris kedua ditambah dengan baris pertama. Berarti dengan operasi ini nanti kita akan dapat apa? Akan dapat apa ini? Min 1, 4, 0 gitu ya. Kemudian dapat apa yang bawah sini? 0, 0, 0. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa X1 itu sama dengan 4X2. Iya enggak? Seperti itu. Ketika X2-nya sama dengan alfa, maka kita akan dapat apa? Dari sini kita akan mendapatkan solusinya itu nanti X1, X2 sama dengan apa? X1-nya berarti 4 alfa, kemudian X2-nya alfa. Berarti dari sini kita akan dapat alfa dikalikan dengan 4, 1. Nah, inilah yang nanti akan menjadi vektor eigen. Nah, dari sini ketika lambda 1 sama dengan 3 diperoleh vektor eigennya yaitu berapa tuh? E1 sama dengan 4, 1. Nah, kemudian tempatnya habis ya. Tunggu. Oke, selanjutnya untuk lambda 2 sama dengan min 2 kita taruh mana ya? Coba deh di screenshot dulu ini. Kita pindah halaman dulu, nanti minta tolong dibacakan. Sudah? Ya, Bu. Oke. Kita pindah ke halaman baru. Sekarang mau menentukan vektor eigen yang kedua, yaitu terkait dengan nilai eigen lambda 2 tadi berapa? Min 2 ya? Min 2, Bu, ya. Ya, min 2 substitusi kemana? A minus lambda. A min lambda I dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita substitusikan tadi kita akan dapat matriksnya ini apa? Ini tentunya X1, X2. Yang bagian sini 0, 0. Nah, di sini tadi berapa? Coba hasil screenshotnya tadi. 2 min lambda ya? 2 min lambda. 2 min lambda, ini min 2 berarti kena min jadi plus ya. Oh ya, ya. Di sini jadi 4. 4, yang sini 1. 1, terus ini min 1 min lambda ya tadi. Iya. 1 berarti ya. Iya, Bu. Ya, nah berarti dari sini kita sederhanakan, kita akan punya bentuk 4, 4, 1, 1, kemudian di sini X1, X2 ini sama dengan 0, 0 kayak gini. Nah, kemudian dari sini kita buat augmentasi matriksnya.
Peroleh apa ini? 4, 4, 1, 1, kemudian ini 0, 0. Kita lakukan operasi baris. Baris pertama kolom pertama akan kita nolkan, baris pertama kolom kedua akan kita nolkan, berarti baris kedua itu kita operasikan dengan baris kedua kita kurangi ya. Lalu kita tambah dengan kurang seperempat B1. ya, min 1/4 dikalikan B1. Seperti itu. Berarti nanti hasilnya akan dapat apa ini? Ini tetap 4, 4. Di sini 0, berarti di sini akan 0 semua, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan lagi 4x1 ditambah 4x2 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan min x2. Seperti itu ya. Ketika x2 sama dengan alfa, maka nanti kita akan mendapatkan solusi dari x1 sama x2 itu apa? X1-nya apa? Ya, min alfa, X2-nya alfa. Kemudian kalau alfa kita keluarkan, kita akan dapat min 1, 1. Nah, ini akan menjadi vektor eigen kedua. Jadi, dari sini untuk lambda sama dengan min 2, kita peroleh vektor eigennya E1 itu adalah min 1, 1. Kayak gini. Nah, itu menjawab poin yang B. R. Lanjut ke poin C. Kita disuruh menentukan matrik Q. Nah, matrik Q ini merupakan matrik pendiagonal. Nah, matrik Q di sini konsepnya apa kemarin? Diisi oleh siapa? Ada yang ingat? Q ini dibentuk dari mana? Dari vektor eigennya, Bu. Ya, dari vektor eigen. Tadi kita dapat vektor eigennya ada dua, yaitu E1, E2. Berarti ini kita peroleh vektor si Q ini adalah matrik yang isinya kolom pertama itu adalah isinya vektor E1. Vektor E1 tadi apa? Udah di screenshot kan tadi ya? Itu, Bu, 41. 41. Kemudian kolom kedua diisi oleh E2. E2-nya min 1, 1. Ini harusnya E2 ya. Diisi oleh min 1, 1. Nah, kita sudah mendapatkan matrik Q. Nah, selanjutnya tadi disuruh menghitung apa? Hitung apa tadi? Selanjutnya hitung Q inverse A dikalikan Q. Nah, ini kita sudah dapat Q-nya ini. Berarti gimana cara mendapatkan Q inverse? Masih ingat kan ya? Dikali kofaktor. Ya, dikalikan kofaktor. 1 per determinan dikalikan kofaktor gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, berarti ini determinannya apa? Kita cari dulu determinan dari Q. Apa ini? 4 dikurangi min 1 ya? 5. Berarti apa ini? 1/5 dikalikan dengan adjoint dari Q kan? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat seperti ini, maka join dari Q apa? Itu, Bu. 1, 1. 1, 1 Min 1, min 1, 4. Oke, berarti kita dapat nih matrik Q-nya. Q inverse-nya. Q inverse-nya jadi apa ini? 1/5, 1/5, min 1/5, di sini 4/5. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian nanti kalian proses, sudah dapat Q inverse, nanti langsung saja hitung.
Q inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan Q. Ini nanti hitung ya. Q inverse-nya isikan ini. Jadi di situ 1/5, 1/5, min 1/5, 4/5 dikalikan A. A-nya tadi berapa? Masih ingat nggak? Coba screenshotnya. Itu Bu, 24 24 berapa 1 tuh? min 1. 1 min 1, kemudian ini dikalikan Q. Q-nya yang ada di situ. 41 min 1, 1. Nah, ini nanti dihitung. Nah, kalau dihitung, ini nanti dia dapatnya adalah suatu matrik diagonal. Matrik diagonalnya itu nanti isinya di sini itu tadi kita naruh Q-nya itu adalah E1. E1 tadi terkait dengan nilai eigen 1. Nilai eigen 1 tadi berapa? 41. Nilai eigen Eh, 3 ya. itu 3. 3 0 di sini 0 min 2. Kayak gitu ya. Berarti kita dapat ini. Nah, inilah yang disebut sebagai matrik diagonal. Nah, setelah dapat itu, langkah selanjutnya apa? Oh, kita sudah menghitung ini ya. Berarti sudah menjawab poin C-nya. Selanjutnya, nanti kita menjawab poin apa? D. Poin D tadi apa pertanyaannya? Apa tadi? Ini ya. Poin C sudah, yang poin D, gunakan metode diagonalisasi untuk mendapatkan solusi umum dan solusi khususnya. Nah, berarti gimana itu? Kemarin kan sudah belajar tentang metode diagonalisasinya kan ya? Ini kalau diaplikasikan ke contoh ini gimana? Kemarin kalau menggunakan metode diagonalisasi gimana caranya? Ayo, ingat Ada nggak? X sama Ya, I, kita X. misalkan Iya, dulu. ada. Iya, Bu. Misalkan apa kemarin? X X itu sama dengan apa? Q dikali X yang ada. Ya, Q Punya X tilde ya. Nah, ya tidak. Nah, kemudian ketika kita sudah memisalkan ini, X sama dengan Q X tilde, kemudian kita apakan kemarin? Kita akan mendapatkan X aksen sama dengan apa? Q X tilde aksen, gitu kan ya? Ya enggak? Lupa. Nah, sebelum ke sini pada awalnya tadi kita juga punya persamaan diferensialnya ini adalah apa? X aksen sama dengan A X, gitu kan ya? Nah, berarti kalau kita memisalkan X sama dengan Q X tilde seperti ini, dan dari sini kita mendapatkan ini, artinya nanti kalau kita proses, kita akan mendapatkan apa? X tilde aksen itu sama saja dengan apa? Diagonal dikalikan dengan X tilde. Seperti itu kan kemarin konsepnya? Iya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita dapat X tilde aksen, dan X tilde aksen itu sama dengan DX tilde. Berarti X tilde aksen ini isinya siapa? X1 aksen, X2 aksen, tapi tildanya jangan lupa ya. Ini sama dengan diagonal. Diagonalnya siapa tadi? Ini. 3, 0, 0 min 2 dikalikan dengan X tilde. X tilde sendiri isinya itu adalah X1 tilde, ini X2 tilde, kayak gini. Nah, dari sini kita mendapatkan apa? Mendapatkan persamaan diferensial orde 1, yaitu X1 tilde aksen sama dengan 3X1 tilde, kemudian kita dapat X2
tilde aksen sama dengan min 2 ya, min 2 X2 tilde, seperti itu. Paham sampai sini? Bisa ya? Nah, selanjutnya dari sini kita mendapatkan dua persamaan, yaitu misalnya ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dari masing-masing persamaan ini kita selesaikan. Yang pertama dulu deh kita selesaikan. Di situ kita punya X1 tilde aksen. Ini bisa kita pindah ruas ke kanan menjadi 3X1 tilde sama dengan 0. Kayak gini kan ya? Berarti ini menjadi persamaan diferensial homogen. Nah, kalau persamaan diferensial homogen, kemarin kita mencari solusinya apa? Kita misalkan apa? X tilde X1 tilde itu sama dengan apa? E pangkat lambda T. Kayak gitu kan? Ya enggak? Nah, kemudian di sini kita harus menurunkan lagi karena di sini bentuknya sampai turunan pertama. Berarti kita di sini dapat X1 tilde aksen sama dengan lambda E pangkat lambda T seperti ini. Nah, ketika kita sudah dapat ini, kita substitusikan kembali ke persamaan satu ini, kita akan mendapatkan apa? Lambda E pangkat lambda T dikurangi 3 dikalikan dengan apa? E pangkat lambda T sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lambda dikurangi 3 dikalikan E pangkat lambda T itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa E pangkat lambda T itu tidak mungkin sama dengan 0, berarti yang sama dengan 0 itu adalah lambda min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan karakteristiknya itu adalah lambda min 3 sama dengan 0, sehingga kita dapat lambda itu sama dengan 3. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa mendapatkan solusi dari persamaan diferensial yang pertama apa? X1 tilde itu sama dengan apa? Halo? E pangkat 3T, ya enggak? Ya, Bu. Ya. Nah, ini baru solusi ini. Berarti nanti kita akan mendapatkan solusi umumnya apa? Ya tinggal, karena ini satu-satunya solusi, ya tinggal kita kasih konstanta di depannya, kayak gitu. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua perlakukan dengan cara yang sama. Berarti kalau yang kedua gimana? X2 tilde aksen ditambah dengan 2X2 tilde sama dengan 0. Berarti ini kita misalkan solusinya X2 tilde itu sama dengan apa? E pangkat lambda T. Berarti sama halnya dengan yang ini. Kalau ini kita turunkan X2 tilde aksen, kita akan dapat apa? Lambda E pangkat lambda T. Berarti ini kita substitusikan kembali ke persamaan 2, kita akan dapat apa? E pangkat lambda T ditambah 2 lambda E pangkat lambda T sama dengan 0. Sehingga kalau E pangkat lambda T-nya kita keluarkan, kita akan dapat apa di sini? Kayaknya kok kebalik ya. Ini, ya benar. Ini lambdanya di sini, ininya nggak ada, gitu kan ya? Ya nggak? Ya, Bu. Nah, berarti ini lambda plus 2. Nah, seperti yang sudah kita lakukan untuk persamaan pertama, berarti ini E pangkat lambda T tidak mungkin sama dengan 0, berarti yang mungkin sama dengan 0 itu adalah lambda plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan persamaan karakteristiknya itu adalah lambda plus 2 sama dengan 0, lambda sama dengan min 2. Nah, dengan demikian kita mendapatkan solusi dari X2 tilde itu sama dengan, karena ini satu-satunya solusi, langsung saja kita kalikan dengan konstanta. Misalnya C2, ini E pangkat min 2T. Seperti itu. Nah, paham sampai sini? Bu mau Oke, tanya. silahkan. Nah, kalau misalkan ada antara kaitan X2 tilde dengan X1 tilde itu nanti
Ini apa? Perlu ada indikator kayak saling bebas linear nggak, Bu? Iya, Atau perlu. perlu ya? Ya, seperti kalau misalnya kemarin kita menjumpai turunan kedua ya. Kalau turunan kedua di sini nanti pastikan ordernya lebih tinggi ya persamaan karakteristiknya. Nah, itu nanti akan dijumpai lebih dari lambda 1 lambda. Nah, akar-akar itu nanti kita tentukan dia membuat dia bebas linear atau enggak kayak gitu. Nah, karena di sini kasusnya ini adalah persamaan diferensial order 1 dan kita mendapatkan persamaan karakteristik yang seperti ini, berarti ini adalah satu-satunya solusi. Kalau dia sendiri ya berarti bebas linear kayak gitu. Ya, seperti itu Arsyad. Oh iya. Ya. Iya, Bu. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan X1 tilde seperti ini dan X2 tilde seperti itu. Padahal tujuan kita itu sebenarnya mau mencari X. Nah, tadi kita memisalkan X-nya itu seperti ini, yaitu apa? X sama dengan Q dikalikan X tilde. Nah, berarti ya kita belum berhenti di sini nih, belum sampai ke tujuan. Ya, berarti kita harus mencari solusi yang kita inginkan, yaitu si X ini. Dengan cara gimana? Ya, konversi aja. Berarti dari situ kan kita sudah mendapatkan sampai sini kita mendapatkan X1 tilde, X2 tilde itu sama dengan apa? C1 E pangkat 3T dan X2 tildenya C2 E pangkat min 2T kayak gini. Padahal tadi kita memisalkan solusinya itu adalah X sama dengan apa tadi? Yang ini Q dikalikan X tilde. Q dikalikan dengan X tilde. Nah, X ini sendiri dia itu adalah X1, X2 yang akan kita cari. Kemudian Q-nya ini adalah matrik yang kita bentuk tadi. Q-nya itu mana tadi? Ini ya. 41 min 11. 41 min 11 ini kita kalikan dengan X tilde. X tildenya C1 E pangkat 3T C2 E pangkat min 2T seperti ini. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan X1-nya apa? Baris pertama, kolom pertama. Berarti apa itu? 4C1 E pangkat 3T ditambah dengan min ya, karena itu min. Berarti min C2 E pangkat min 2T. Kemudian X2-nya apa? C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat min 2T seperti itu. Nah, tapi sepertinya ini perjalanan belum selesai. Soalnya ini baru kita mendapatkan apa? Solusi umum persamaan diferensial. Solusi umumnya ya ini X1, X2. X1-nya itu adalah 4C1 E pangkat 3T dikurangi C2 E pangkat min 2T, dan X2 itu adalah C1 E pangkat 3T plus C2 E pangkat min 2T. Padahal di soal tadi diminta sampai apa? Diminta sampai apa tadi? Sampai yang khusus, Bu. Solusi khusus. Nah, untuk mendapatkan solusi khusus, kita perhatikan dulu nilai awal. Nilai awalnya tadi apa di soal? Ada nggak ya? Saya nulis nggak di sini? X1 Oke, 0. coba oke. X1 0 sama dengan 1, Bu. X1 0 sama dengan 1, kemudian X2 0 sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, berarti ini substitusi nilai awal, substitusi ya di sini. Substitusi nilai awal ini ke misalnya ini saya tulis sistem persamaan diferensial gitu ya, sistem persamaan diferensial ketiga. Berarti substitusi nilai awal ke persamaan 3, ke sistem persamaan 3. Nah, berarti dari sini kita akan dapat apa? X1 0. Berarti kita punya X1 0 itu substitusikan T sama dengan 0, masukkan ke sini. Berarti kita akan dapat apa? 4 C1 E pangkat 3 kali 0 dikurangi C2 E pangkat min 2 kali 0. Seperti itu ya. Ini dapat apa? X1 0 berapa? 1. Kemudian 4C1
Ini E pangkat 0 1, berarti 4C1 kan, dikurangi C2. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Oke, kemudian hal yang sama untuk X2, berarti X2 0, substitusikan T sama dengan 0, substitusikan ke sini. Dapat apa itu? C1 E pangkat 3 kali 0 ditambah C2 E pangkat min 2 kali 0. X2 0 nya berapa? 0. Berarti kita dapat apa ini? C1 ditambah C2, seperti ini. Nah, dari sini kita memperoleh apa? Sistem persamaan nih. 4C1 dikurangi C2 sama dengan 1, dan C1 ditambah C2 sama dengan 0. Kita cari C1 sama C2 nya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah kalian kenal. Ada banyak cara, bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan Gauss-Jordan, dan seterusnya itu ya. Tapi ini paling mudah, ya gunakan saja eliminasi. Toh juga kecil juga kan sistem persamaannya. Kalau ini kita jumlah, maka kita akan dapat apa nih? Kalau dengan jumlah berarti kita mengeliminasi si C2 kan? Kita punya apa ini berarti? 5C1 sama dengan 1. Berarti ini C1 nya dapat berapa? 1/5. Paham sampai sini? Nah, berarti kalau C1 sama dengan 1/5, berarti C1 sama dengan 1/5, substitusi kemana? Paling mudah ya ini, ke C1 plus C2 sama dengan 0. Berarti kita akan dapat apa ini? 1/5 sama dengan min C2. Artinya C2 berapa? Min 1/5. Kayak gitu. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa solusi khusus sistem persamaan diferensial tersebut adalah ya ini tadi. Ini kita bawa ke bawah, tapi C1 sama C2 nya kita ganti dengan apa yang sudah kita peroleh. Berarti berapa itu? X1 sama dengan C1 nya kita ganti dengan 1/5. C1 apa tadi? Oh, ada 4 nya ya, 4/5 C1 nya udah disubstitusi E pangkat 3T dikurangi berapa? C2 nya berapa itu? Min 1/5, min kena min jadi plus, berarti E pangkat min 2T. X2 nya berarti berapa X2 nya? Kurang 1/5 Ben. Ya. Oh ya, C2 nya 1/5 nya hilang nih sini. Yang di sini C1 nya 1/5. Kemudian di situ E pangkat 3T ya? Ya. E pangkat 3T ditambah dengan C2 nya min, berarti di sini jadi min 1/5 E pangkat min 2T. Nah, inilah solusi akhir yang diinginkan dari soal tersebut. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.